Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Maharani dengan NIM 811421574. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan, materi 1 sampai 7. Yang pertama, materi 1 mengenai Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0. Seiring berjalannya waktu, teknologi yang dibuat oleh manusia itu semakin berkembang. Salah satunya ialah Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern seperti AI, robot, dan IoT untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Society 5.0 sendiri baru saja diresmikan 2 tahun yang lalu, pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai resolusi atas Resolusi Industri 4.0. Konsep Resolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang jauh. Akan tetapi, konsep society lebih fokus pada konteks terhadap manusia. Jika revolusi industri menggunakan AI dan kecerdasan buatan sebagai komponen utamanya, sedangkan Society 5.0 menggunakan teknologi modern, hanya saja mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Dalam Society 5.0, di mana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi yang dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Memang rasanya sulit dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan karena saat ini negara Jepang sudah membuktikannya sebagai negara dengan teknologi yang paling maju. Nah, selanjutnya untuk materi yang kedua, yaitu ada dampak positif dan negatif dari teknologi. Dampak positif dan dampak negatif dari sistem teknologi saat ini perlu kita pahami, agar kita dapat memaksimalkan fungsi dari teknologi dan terhindari efek negatifnya. Berikut ini penjelasan mengenai apa saja dampak baik dan buruknya sistem teknologi saat ini. Di zaman serba canggih ini, Anda harus terus mengembangkan diri. Karena di era industri 4.0 ini, teknologi berkembang dengan begitu cepat. Seluruh sendi kehidupan kita saat ini sangat dipengaruhi oleh teknologi. Dari bangun tidur sampai hendak tidur, kita tidak bisa lepas dari teknologi. Terdapat dampak positif dan negatif dari teknologi. Dampak positifnya yaitu penyebaran informasi yang cepat, menghubungkan orang di seluruh dunia, membantu memajukan bidang pendidikan, munculnya media sosial yang bermanfaat, dan lain sebagainya. Sedangkan dampak negatifnya sendiri yaitu maraknya penyebaran berita bohong atau hoax, cybercrime seperti penipuan dan lain-lain. Kejahatan coding dan hacking juga akan terus ada selama internet itu masih ada. Di dunia pendidikan, marak juga plagiat karena saat ini cukup mudah menyalin dan menempel tulisan, ditambah minimnya pengetahuan tentang literasi. Ada juga cyberbullying yang sering terjadi di media sosial. Untuk yang selanjutnya, materi 3 yaitu konsep dan pemanfaatan Internet of Things and Big Data. Yang pertama ada pengertian IoT atau Internet of Things adalah sebuah konsep suatu benda atau objek fisik yang ditanamkan sensor, software, dan teknologi lainnya untuk mengirimkan data ke perangkat atau sistem lain selama terhubung ke jaringan internet. Ada banyak unsur pendukung IoT, di antaranya artificial intelligence atau kecerdasan buatan, sensor, dan juga konektivitas. Perangkat IoT bekerja tanpa ada campur tangan manusia. Ini berhubungan erat dengan konsep machine to machine atau M2M, sehingga perangkat IoT sering disebut sebagai smart device atau perangkat cerdas. Dengan hadirnya smart device ini diharapkan dapat membantu efektivitas dari pekerjaan manusia. Hingga saat ini terdapat lebih dari 7 miliar device yang terhubung dengan IoT. Berdasarkan prediksi para ahli, jumlah tersebut akan terus berkembang sampai ke angka 22 miliar device pada tahun 2025. Di dalam konteks bisnis, kita dapat memanfaatkan IoT untuk memperoleh insights berbasis data. Manfaat IoT yang lainnya yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasi bisnis, membuat model bisnis baru dan menghubungkan dunia bisnis fisik ke dunia digital dengan mudah. Selanjutnya itu ada pengertian dari Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang sengaja disimpan untuk dianalisis demi meningkatkan produktivitas dan efisiensi proses pengambilan keputusan bisnis.
Masalah kerap timbul ketika penambahan data terjadi dengan sangat cepat sehingga sulit menyimpan semua data secara konvensional. Untuk mengatasi masalah tersebut, muncullah solusi gratis berbasis open source bernama Hadoop. Solusi tersebut yang umum dipakai di perusahaan yang ada di dunia. Dalam mengolah big data, Anda juga perlu tahu 3 sifat dari big data tersebut, yaitu pertama volume. Volume adalah menggambarkan jumlah data dalam terabyte, petabyte, atau exabyte seperti SQL. Yang kedua ada kecepatan, yaitu menggambarkan kecepatan dalam menganalisis data, seperti penjualan bisnis, eksperimen ilmiah, atau aplikasi real-time yang mengacu pada tipe data. Yang ketiga yaitu ada variasi mengacu pada tipe data, biasanya berupa data terstruktur seperti data relasional, data semi-terstruktur, atau data tidak terstruktur seperti kata, PDF, atau log media. Selanjutnya materi 4 yaitu konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. AI atau Artificial Intelligence merupakan sistem kecerdasan buatan yang ditanamkan ke dalam suatu teknologi untuk mengerjakan berbagai tugas dan memecahkan masalah, sehingga menghasilkan solusi yang lebih kompleks dan variatif. Kartika Handayani selaku Ketua BSI Innovation Center PIC Universitas BSI Bina Sarana Informatika mengungkapkan bahwa manfaat AI saat ini telah diimplementasikan di berbagai sektor seperti bisnis, industri, pabrik, hiburan, pendidikan, hingga kesehatan. Banyaknya manfaat yang dimiliki oleh AI membuatnya memiliki beberapa jenis, di antaranya Neural AI yang merupakan rekonstruksi otak, Neural Network, dan Symbol Manipulating AI. AI bekerja dengan menghubungkan sejumlah data, algoritma, looping, serta memungkinkan sebuah software untuk belajar secara otodidak, mengikuti pola dan fitur yang telah dimodelkan. Contoh penerapan AI dalam sehari-hari adalah asisten virtual, device Facebook, e-commerce, bisnis, dan retail, serta masih banyak lagi. Banyak sekali manfaat dan kelebihan yang telah kita rasakan dari penggunaan AI ini. Selanjutnya, materi kelima yaitu konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk televisi dan telepon tersedia, tetapi lebih banyak e-commerce terjadi melalui internet. Perkembangan teknologi khususnya internet mempengaruhi banyak bidang kehidupan termasuk retail. Perdagangan telah berubah dalam hal proses jual beli dan pemasaran produk. Proses perdagangan ini umumnya dikenal sebagai electronic commerce atau singkatnya e-commerce. E-commerce ini menawarkan banyak perubahan terkait proses perdagangan. Jika proses jual beli tradisional membutuhkan pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual, e-commerce tidak lagi membutuhkannya. Pembeli dapat berdagang di berbagai kota tanpa pertemuan dan berkomunikasi melalui internet. E-commerce menguntungkan pembeli dan juga penjual. Pembeli lebih hemat biaya dan waktu karena tidak perlu jauh-jauh mencari barang yang dibutuhkan. Selanjutnya materi yang ke-6 yaitu etika dunia siber. Etika siber atau etika dunia maya adalah studi tentang etika sebagai cabang dari ilmu filsafat yang berkaitan dengan etika komputer dari pemakai internet dan membahas mengenai perilaku pengguna dunia maya serta apa yang dilakukan mereka pada dunia siber tersebut. Dapat disimpulkan bahwa cyber ethic atau dalam bahasa Indonesia adalah etika siber merupakan suatu studi tentang bagaimana kita menggunakan dunia maya yang baik dan benar tanpa mengganggu pengguna dunia maya orang lain. Dunia maya sendiri sangat luas dan mencakup berbagai hal, khususnya pada era ini, di mana perkembangan semakin pesat dan hampir seluruh kegiatan dapat dilakukan melalui dunia. Bahkan banyak juga orang yang menggunakan internet dan menggantungkan hidupnya dengan bekerja melalui dunia maya ini. Salah satu contohnya adalah programmer yang mencari proyek dan mengerjakan proyek melalui dunia maya. Yang terakhir adalah materi 7, yaitu mengenai aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. UU ITE pertama kali disahkan melalui UU nomor 11 tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Berdasarkan UU ITE, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange atau EDI, surat elektronik atau electronic mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf tanda,
Angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Aturan ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam UU ITE, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau luar wilayah Indonesia, dan merugikan kepentingan Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.